Kalau Pal TV lagi butuh presenter, ya sudah, coba-coba ngomong kan, dan alhamdulillah dipanggil di sini. Terus udah dipanggil, cak mana? Sudah dipanggil itu kalau tidak salah casting dulu bang. Terus? Casting dulu di Studio Pucuk. Casting itu Liputan Sumsel. Yang Saro yang mana? Yang Saro, tidak salah bang disebut di Tidak sini. apa-apa. Bukan, maksudnya tuh, wah agak susah ini terlalu ini, tidak kena dengan aku. Kan bukan maksudnya negatif tuh enggak. Alhamdulillah kena kalau. Mbak aman. Itu kan live, gugup enggak awalnya? Kalau untuk pertama pasti gugup. Yang Jadi, pilih lakukan apa? belajar malam itu bang. Udah tahu cluenya, tamu kita besok ini narasumbernya. Dulu contohnya itu ombudsman. Nah, Nah, ombudsman. pertama kali Vili itu 1 bulan di Halo Palembang. Mano kau pikir? Jujur itu bang, kado memang terpikir. Apa ini? Kok ombudsman? Cak mano rai wongnya? Iya, Nggak taunya lembaga. Tahunya itu lembaga. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi kembali di podcast 29 channel. Oke. Sekarang tamu kita hari ini ya tidak lain kalau di podcast kita pasti bersama Bang PI ialah para presenter Pal TV. Nah, di sini kita bakal ngulik-ngulik lah apa sih keseharian mereka, seperti apa presenternya atau apa kerjaannya, hobinya apa, pokoknya lengkap di sini. Nah, untuk tamu hari ini saya perkenalkan ya Mbak Vili. Hai. Asik. Selamat pagi menjelang siang ya kalau-galon. Nah, ini nih sebenarnya agak gogopnya luar biasa ya, karena biasanya presenter yang megawe. Iya. Kali ini memang bosnya langsung yang turun ya, yang Aduh. megawe di podcast ini ya. Oke. Suatu kebanggaan. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Baik. bang. Sangat Oke. pacak duduk di sini nih karena sehat. Sehat, subhanallah, amin. Nah, mungkin nanya pertama, nama panjangnya siapa sih? Nah, Kalau aku tahunya cuman Vili wae. Oh, nama akrabnya Vili itulah yang tahu. Iya. Nah, jadi kalau untuk nama panjangnya itu Vilian Agustina Siregar. Ada Siregar bang di belakang, ada Batak marganya. Iya. Ndak katik rai Batak, rai Sunda kau nih. Oh, dari Sunda. Ya? Nah, Oh, jadi asli ini Batak. Batak campur Cino bang, mix. Batak campur Cina. Jadi dari mama itu Cino, dari papa itu Batak. Mix jadi ini. Oke. Lahir di mana? Lahirnya kita di Jakarta. Wih, 3 daerah berarti kau nih. Iya, anak Jakarta. Oh iya. Oke. Ini Pilih ya panggilnya. Nama lapangannya Pilih jadi. Nama lapangannya Vili. Pilih anak keberapa Pilih? Kalau untuk anak keberapa, Vili ini bungsu. Jadi memang Dari dari 10 bersaudara terakhir. Hah? tidak, 2 bersaudara Oh, baik. cuman 2? Iya, karena lah sudah masuk zaman modern Oh, kemarin. Jadi cuma 2 anak cukup. Nah, Vili ini kebetulan anak terakhir. Terakhir. Yang pertama lanang Tino. Yang pertama lanang. Lanang udah nikah. Sudah nikah juga. Pilih udah nikah. Belum. Masih nak bercarian. Oh, tidak, kita tengah nunggu bebang kalau Iya. kita tengah nunggu. Umur lah 30 perasaan. Oh, belum, Bang. Belum. Perawaan rainya wae 30. Berapa umur? Kalau umur masih 25. Enggak ada. 25. Iya, umur 25. Kalau Bulan? perawaan beban 30. Bulan Bulan Agustus. Agustus. Ada ngundang-ngundang Jul. Karena sudah lewat. Udah lewat di ulang tahun. Selain di Pal TV presenter apa be emang? Kalau di Pal TV ini kebetulan di program Halo Palembang, tapi tadi barusan ada bos kita minta tolong di Showtime Basketball. Nah, jadi kita ngetes coba juga ya? dulu di program Iya. itu. Oke. Tapi kalau untuk kesehariannya di Halo Palembang. Dari Palembang. Kalau gabung di Pal TV sejak kapan sih? Kalau untuk gabung di Pal TV itu dari tahun 2021, 2022 lah kalau nggak salah. Sekitar 2022, 2023. Jadi sudah setahun sih, setahunan. Oke, pacak digabung awalnya cak mana? Ya itulah Cerita relasi dulu. juga yang pertama. Iya cerita dulu cak mana? Sebelumnya itu Bang,
memang sudah pernah ikut beauty pageant dulu sebelumnya. Sebelumnya Sangkan bisa masuk ke dunia TV itu karena pernah mengikuti beauty pageant. Beauty pageant. Jadi pas dulu Untuk anak-anak itu bayi bukan? Bukan, Oh, pageant bukan. bang, pageant, beauty pageant. Oh, pageant. Oke. Jadi Bujang Gadis Palembang. Oh, iya. Jadi sebelum ke Bujang Gadis Palembang, Vili itu pernah jadi Bujang Gadis Ekonomi D3 di PAP istilahnya tuh. Kalau untuk PAP tuh D3 Ekonomi Unsri, jurusan akuntansi. Nah, jadi di D3 akuntansi itu ada pageant namanya Bujang Gadis D3 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Dan kebetulan itu di tahun 2017 Vili itu terpilih jadi gadisnya. Oke. Jadi gadis D3. Gadis D3 Unsri. Masih pakai seragam biru-biru muda tua itu? Tidak, kalau kuliah kan kita pakai baju biasa. Kalau pub kan biasanya itu seragam. Itu kalau kita melo organisasinya kalau tidak salah bang. Jadi memang ada baju yang warna biru itu kan. Iya benar. Memang Vili juga melo itu organisasinya. Namanya Himadive. Istilahnya itu BEM. Tapi kalau di D3 itu Himadive. Kampusnya di depan ya, deket yang gunduk-gundukan itu. Kalau yang pintar dia ke sebelah kanan, Fakultas Kedokteran. Kalau kita ke sebelah kiri, Untuk akuntansinya. sekretaris banyak gitu. Kan ada mantan aku di situ. Oh iya, memang kan kalau pap cantik-cantik bang. Iya. Jadi Bang VI ini seleranya bisa mele ya. Iya. Oke, jadi mantan aku emang di situ dulu kuliah. betul. Di pub. Itu aku tahu ada seragam dia kayak seragam SMA, pakai itu, kayak itu. Biasanya kalau dia ikut organisasi sih, dia ada seragam. Kalau misalnya untuk alma mater kan masih tetap kuning. Masih tetap Itu Unsri, D3 kan? ya. Betul, D3. Belum D4. Belum, kalau D4 tuh di Poltek. Poltek. Setara S1 kan. Nah, kalau Vili ini kemarin D3. Ngambil apa? Akuntansi. Akuntansi apa? Akuntansi keuangan umum, bukan yang manajemen, tetap akuntansi. Ngelotok berarti ngitung-ngitung angka. Memang disitulah yang lulus. Lah, SMA-nya SMA-nya IPA malah di mana? di SMA 14 14 mana? di Kenten. Oh. Dusun. Ujung. Janganlah disebut di perbatasan sini. Banyuasin. Iya, Talang Keramat bang, Banyuasin. Oh, balik ke sana berarti. Iya, dulu balik di Perumnas. Jadi sekolahnya di SMA 14. Jadi kan yang paling dekat kan SMA Perumnas di situ. di terminal. Iya, di terminal bang, di Jalan Anggrek, Asahan Raya. Yang masuk kanan masuk kiri. Yang masuk dari Asahan itu masuk. Dari terminal itu. Kan ada di ujung itu. Ada sini, ada jalan. Oh iya, kita tidak sampai terminal, tidak sampai ujung bang. Ada kuburan berarti sebelumnya. Belum nyampe, belum nyampe kuburan, belum Pasar nyampe kuburan. satelit itu. Jadilah sekolah lewat kuburan, balik ke rumah lewat kuburan. Bukan ya, sebelum mundur lagi arah jalan Simpang Polsek itu. Di dekat Asahan Raya sih bang, dekat kantor camat itu loh, kantor camat, lurus lagi kan, tidak sampai ke terminalnya dia tuh. Oke. Jadi kalau tahu patokannya tuh Masjid Ali Klas. Nah, Masjid Ali Klas itu Yo, kan besar. masjid sebelah kanan. Nah, masjid sebelah kanan. Nah, jadi di seberang masjid itu ada jalan lorong kan, lorongnya agak lumayan besar. Nah, masuk situ rumah Vili. Banyak maling situ ya. Saku tuh banyak laporan. Sudah helm 2 hilang. Iya, di Polsek Saku tuh banyak 363. Bener, Aduh. itu helm 2 kok hilang. Jadilah habis dari situ. Masuk Berarti helm. sampai sekarang masih tinggal di situ. Ida, ada rumahnya be. Nah, mama Rumahnya kita kontrai, sekarang sudah pindah ke Komperta. Komputer Pelaju. Ujung lagi. Ujung lagi bang, komplek Emang kecil bisa Pertamina Pelaju. kan bukan pegawai Pertamina, kok bisa di situ? Karena keluarga Vili Ada yang pegawai di Pertamina. situ, Oke. pegawai di situ. Jadi kan karena di situ tuh ya pengen nyoba lingkungan yang baru, jadi pindahnya ke Komperta. Ujungnya deket kolam renang. Deket Pengantingan, di Jalan Pengantingan, di lewat ya, Lapangan bola, aneka, lewat lagi. lewat lagi. Tapi tidak sampai ujung, tidak sampai untuk kita mentas ke Mariana. Oh, ada itunya ya. Iya kan Oh, ada iya. palang kita nak mentas kan nak ke arah Iya. Mariana, Nah, Sungai benar, Gerong. benar, Nah itu benar. belum sampai pintu situ bang. Belum sampai. Dia tuh ujung, cuma ada ujung nian. Oh, berarti masih dalam komplek itu lah. Masih Itulah. masih dalam komplek Komperta itu. Oke, boleh. Nah, sibuk apa Be ini selain presenter?
Kalau untuk sekarang selain presenter, Vili ini juga sebagai owner di Vili Kosmetik. Wah, berat malah owner deh. Malah owner tuh duit banyak pasti. Alhamdulillah. Owner apa itu? Jadi Vili Kosmetik itu tempat ngejual barang-barang yang lagi viral kayak skincare, make up. Itu ada tokonya software juga. maksudnya? Ada, tokonya ada Di mana dan toko juga gitu? di Puncak Kuning. Kuburan? Nah. Oh tidak jauh kuburan berarti kok. Dikit-dikit kuburan kalau. Sekolah kuburan. Karena ilmunya di situ. Benar baik. Berarti kok ini apa? Sembah-sembah ke kuburan itu Karena apa? sampai ilmunya di Iya, situ. iya, iya. Tidak Tidak. karena memang dapatnya di situ kemarin, Di Bang. Puncak Sekuning, deket yang laundry yang kena tangkap itu. Itu tetangga. Oh, tidak. Tidak itu. Seberangnya. Oh, seberangnya. Kita seberangnya di dekat pabrik kecap ya. di seberang Indomaret tidak sampai. Oh, tidak nyampe. Kalau pabrik kecap kan maju ke depan. Kalau kita tuh di Indomaret di sebelah kampus STIA ada namanya Ya, di situ. ada. Nah, depannya nian itu ada toko Vili Kosmetik. Jadi Vili ini sebagai presenter, Yola sebagai owner Vili Kosmetik yang tadi sudah Vili sebut ke ngejual skincare yang lagi viral. Di Makeup situ. betul. Jadi kan Jualnya ikoan. jualnya di koan, tapi bisa juga reseller. Tapi sekarang kan sudah banyak juga yang pengen jualan lagi. Ya. Jadi memang kalau di Vili itu ada program-programnya, Bang. Kalau pengen join reseller itu harganya lebih murah lagi. Jadi itu harganya sudah hampir mendekati harga modal yang Vili ambek. Lebih untung dikit lah ya. Iya, tapi dia lebih kedikit karena kan Ya. kalau dari Vili kan kalau kita nak ngambek ke supplier itu Ya, minimal jadi- 1 kodi segala macam baru Ya. dapat harga murah. Ya, Kalau berarti reseller nggak kayak sampai. kayak tangan pertama Betul. itu sama Cak toko aku di Tengkoru kan Cak itu. Cak itu dia, Bang. Iya, jualnya kodian, karungan ya. Kalau itu reseller, tapi Reseller nggak namanya. juga harus reseller galau sih. Yang ke toko tuh juga memang beli pada umumnya, siko, duo. Apa be di situ bedak, lipstik. Banyak, Bang. Softlands ada, bedak ada, skincare ada, aksesoris juga ada. Aksesoris ada. Sebangsa nak beli ke wong rumah bando ada di situ. Untuk anak-anak ada. Ada juga. Untuk anak aku kakek kan baca situ. Gratis Tapi nggak? tidak, Apa kalau diskon? bos harus lebih mahal bayarnya. Iya iya. Kalau bos harus ngelebih ke. Iya, bayar 20. Karena kita bos tadi 100, sembek lah, enggak usah balik lagi. Iya. Berarti 100 sampai 5. Oh, jangan. Iya kan? Kan sih kok 20. Jangan, harus lebih. Harus lebih. Kalau bos. Oh. Udah lama itu bisnis itu? Sudah jalan 3 tahun. Jadi Udah itu dari 3 tahun 2020. Berarti pas dirimu Pas- kuliah? Jadi pas tamat kuliah itu sudah buka usaha walaupun memang belum bagus sekarang lah istilahnya. Sekarang pun juga belum bagus-bagusnya tapi masih Iyalah. berusaha kan. Tapi yang benar-benar merintisnya itu pas habis kuliah. Jadi terpikir untuk sudahlah buka bisnis Iya. Jadi tahun pas habis kelar kuliah langsung buka bisnis itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Cak mana Covid kemarin itu? Dan itu memang pas lagi Covid, Bang. Enak ya? Buka itu. Alhamdulillah masih bisa survive sih pas Covid. Online ya? Lebih banyak ke Gojek. Ya Lebih- Gojek online lah Gojek. Iya, Gojek. Tapi kan online tuh ada Shopee, Bang. Ada Oh, Shopee, ada gitu. platform e-commerce kan. Jadi Nah, kalau maksudnya ini Gojek nih, tuh sesama Palembang. Iya sih lewat WA. Oh, Belanjanya iya. itu lewat Ya, WA. Jadi memang dirimu perantaranya ngirim itu ke Gojek. Gojek. Jadi kan sesama Palembang juga masih bisa tetap beli. Kalau untuk di luar kota ya ada juga yang di e-commerce yang sudah Vili sebut ke tadi kan. Dan memang harus struggle nian pas Covid itu. Dan Apa dia kita struggle? Nggak ngerti aku. pokoknya harus usaha nian pada saat Covid Oh, itu karena lebih banyak kebutuhan cak masker. Jadi Ya. harus bener-bener muter otak sih. Pada saat itu harus nyedia ke hand sanitizer, disinfektan pun juga Vili jual cek itu nah. Padahal kan notabene ya toko aksesoris, toko skincare kan. Itu. Banyak jadi produk situ. Jadi memang harus menyesuaikan pada saat itu. Karyawan banyak berarti. Karyawan kan kalau di kosmetik ini ada istilahnya BA, Apa tuh BA? Beauty Advisor. Apa itu tugasnya? Jadi itu tuh fasilitas yang diberikan oleh suatu brand yang Vili jual. Oke, terus Jadi minimal dalam 1 bulan itu harus ada target segini. Kagek dikasih fasilitas BA. Jadi BA itu karyawan yang diberi oleh suatu brand itu
Dan yang bayar itu Yola Brand itu, Philly tidak bayar. Jadi memang mereka tuh stay di toko. Oh, dia stay di toko kayak Stay di Linda toko. dong. Stay di toko. Tapi dari Philly juga ada karyawan juga 3 kalau dari Philly. Nah, yang untuk BA itu bantu-bantu be. Nggak dapat untung gitu dari BA. Dapat untung lah pastinya. Kan Apa kita kan untungnya tidak gitu? bayar, tapi memang di satu sisi yo kita harus tetap ngeluar ke barang yang mereka jual, kita harus bantu juga cek tenang. Biar tetap targetnya tercapai. Cak itu. Betul. Murah dak harganya. Kalau untuk harga relatif bang, kalau wong relatif. kayo nggak ke ndak perlu Nggak, jingok atau bil. kayak mungkin segmennya menengah ke pojok apa menengah ke bawah apa barang harian cak mana. Oh tergantung. Kalau untuk barang-barangnya ada yang murah, ada yang mahal. Dia tuh kan ada ininya ya. Cak misalnya kayak Scarlett itu kan kalau untuk menengah ke bawah juga masih masuk, menengah Scarlett ke atas. itu apa? Itu skincare dan body care. Dia juga ada Lulur, produk untuk untuk makeup. luluran atau? Luluran ada. Scarlett itu luluran. Brand, nama brand Oh, bang. namanya. Nama brand. Jadi nama brand Apa bentuknya itu? banyak. Ada hand body, Oh, hand ada body. lulur, saro bang. Memang nak dipelajari Iya psikosiko. iya. Benar. Bener. Tapi ini psiko contoh maksudnya. Iya. Jadi kalau satu brand ini tuh dia kan ngejual banyak ya. Mulai dari pertama kali pas tahun 2020 Philly jual dia cuma punya hand body. Tapi karena memang usahanya semakin pesat, jadi sekarang sudah banyak. Bukan cuma hand body, sudah ada lulur, sampo, krim, serum dan lain-lain. Cerita dikit lah pas pertama buka usaha tuh cak mana sih? Pas pertama buka usaha tuh sebenarnya karena Pernah frustasi tak? oh pasti Cak mana cerita? frustasinya tuh sebenarnya ya tidak sampai yang harus sudahlah cak nyerah be ida cak itu. Nah jadi memang pas tahun 2019 akhir itu kan sebelumnya sudah selesai kuliah, tapi sebelum selesai kuliah Phil ini kan tipe wong yang harus begawe bang. Jadi kalau boleh cerita dikit ya. Iya boleh banyak tak apa-apa silakan. Iya, Jadi iya. sambil ngerjo ke skripsi Phil itu sambil begawe kontrak di suatu OPD di Sumsel ini. OPD apa tuh? Boleh disebut tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi Phil Di itu PU. bukan, Phil itu dulu pernah begawe kontrak di kantor Badan Pendapatan Daerah. Bapeda. Bapenda. Di Hah? Sumsel. Bapenda Sumsel di sebelah Oh, di oke. Telantas. Ya. Nah, jadi itu sambil kuliah kan. Nah, setelah dari situ tuh sudah mikir deadline terus. Yo harus bisa berkembang, jangan cuman sekedar begawe di sini kayak gitu kan. Dan Lamo kayo ya. terus enak usaha kan? usaha pun juga kalau misalnya kita nyerah tidak bisa bang nah jadi Ya, lanjut. setelah diskusi sama mama, kebetulan mama kan juga Chinese ya, jadi kan otak Chinese tuh kalau untuk berdagang kayaknya emang agak lebih luar biasa lah. Jadi pas sudah cerita alhamdulillah memang mama tuh galak modali bang, modali untuk nyewoi ruko pada saat itu. Jadi kalau kita cerita kilas balik terbuka lah toko Philly Kosmetik itu awalnya memang dari mama. Ya, terus Dari mama itu tuh oke deal, aku bantu kau dalam 1 tahun. balik duit setahun. Tidak usah dibalik duit. Ini dibantu kalau Iya, dibantu iya. bang. Oke, terus Jadi 1 tahun ini aku bantu untuk sewoi ruko dan kalau untuk barang tidak apa-apa dosa ngambil sekali banyak. Wong ngerti kalau memang kita ini baru merintis itu nah. Jadi merintis dari nol lah istilahnya. Iya, benar. Jadi memang barang tuh ya cuma ngambil sedikit bang. Mungkin cuma 2-3 per item itu kan. Belum lagi mikirin biaya endorse, biaya marketing, pokoknya mumet lah pada saat itu. Cuman mama tuh ngasih target, kalau dalam 1 tahun toko ini tidak jalan, artinya memang nggak bisa. nasibku bukan di sini. Oh, Gitu iya. nah. Oke. Jadi memang karena kita takut kan bangnya dari wong tua yang ngefasilitasi kita kan, ngebayari ruko, ngebantu untuk modal juga sedikit-sedikit, walaupun ada tabungan juga dari Philly. Ya sudah terbuka lah toko itu. Iya. Ya karena saking takut terus kan, jadi ya bener-bener mikir terus setiap ya? hari. Cak Iya. mana caranya biar Iya. barang ini keluar. Iya. Cak mana caranya biar barang Philly ini dibeli. Iya, Cak benar. mana caranya dalam tahun selanjutnya Philly yang harus bayar kontrakan, jangan Iya. cuma uang tua lagi. Ya sudah, karena terus difikiri itu, difikiri action digawe ke sudah. Oh, Jadi itu sih. ini masih nyewa ruko.
ini masih nyewa, tapi jangan sampai kita nyewa terus. Jadi kan Iya. Fili ada target lagi nih, Bener kayak gitu. dong, harus dong. Target lagi cak mana caranya bisa tuh beli ruko dewe. Ya, Gitu. bener. Enak dirimu udah difasilitasi wong tua. Tapi Lah aku dalam dulu 1 menjualan, aku disuruh ngemper dulu. Iya, sudah beda zamannya sekarang Bang. Ngemper. Kan? Aku nak di toko tak boleh. Kau harus jualan di jalan. Kejar Pol PP aku sempat dulu. Jualan apa itu dulu Bang? Baju, galo lah. Kan ayah kan buka toko baju anak-anak. Lengkap kami anak-anak sampai dewasa. Tapi sudah ada lingkungannya Bang, sudah ada pengalamannya kan, jadi enak kan. Jadi kan sebelumnya dari wong tua Abang kan sudah jualan kan, jadi sudah Ya. tahu. Ya, Apalagi tapi sama. kita udah kate fasilitas. Iya. Iya, kita mbek barang, jualan barang itu barang BS, barang sisa, jualan pinggir jalan, kejar Pol PP, masuk karung pergi lagi. Nah itu sambil kuliah aku dulu. Agak koboi ya. Enggak combo. Ini udah unik emang, tapi emang di situ pelajarannya lebih cak mana ya? Ngetes jiwa kita di situ. Itulah Nggak boleh pengalaman-pengalaman. nggak boleh cepet nyerah itu. Pengalaman-pengalaman itu kan memang itulah yang ngebuat kita jadi semangat ya Bang ya. Iya, bener. Karena kan kalau misalnya udah kita rasoi langsung, kita udah pacak cek sana. Ya. Apalagi sampai sekarang banyak yang nanyo, cak mana pilih caranya biar nak usaha juga segala macam. Langsung digawe ke, dak pacak Iya, kita cuma sekedar bener. teori kayak gitu kan. Ya, itulah mungkin dengan podcast ini ada masukan dari Tante Pili, Mbak Pili. Jangan tante. Iya. Sorry, ada Mbak Pili ngasih clue. Oh harusnya seperti itu. Iya, Dengan cek inilah ada podcast bisa yang nonton bisa dapat inspirasi lah istilahnya kan. Cara kita masih muda, lah sudah wirausaha, keren itu. Karena memang sampai sekarang itu banyak yang ngeluh karena aduh aku kaget jualan tapi aku takut modalnya udah balik Bener, segala macam. bener. Tapi kalau kita tidak berani dengan suatu tantangan itu, cak mana kita udah maju kan Bang? Iya benar itu. Bener. Jadi ya pertama kali memang dari wong tua kita yang keras kan. Kalau dalam 1 tahun tidak balik, ya artinya memang kok udah nasib di sini. Nah itu kan sudah suatu Ultimatum, tantangan kan iya. Bang untuk kita. Nah cak mano ini kalau tahun depan lagi aku tidak bisa bayar, belum aku nak bayar utang mama. Nggak tahu saat jalan terus sampai sekarang. Tahun depan kita nak bayar ruko juga tidak tahu cak mano caronyo, cak itu kan. Apalagi dengan zaman yang sekarang ini sudah makin berkembang, sudah harus online, Iya. sudah harus ngendorse. Tapi itu kan lebih sifatnya membantu kan? Membantu, Ya. tapi untuk uang marketing yang kita bakar itu lumayan Bang. Biasa kan kalau udah bakarnya itu udah berapa persen udah kita hitung. Bener, cuman memang ada yang berhasil, ada yang tidak terlalu berhasil. Ya benar emang. Karena memang kan tugas dari selebgram, tugas dari call itu kan cuma sekedar membantu. Balik-balik lagi yo dari toko kita. Ya, Dari tapi paling barang yang tidak kita brand kasih. image-nya tokonya aman gitu loh. Betul, Kan- karena sudah ada uang yang Iya. sudah mempercayai kan. Aku nak beli bedak, ke toko itu baik. Itu Tinggal PR pilih itu. Iya. Jadi kalah kayak Linda kan. tidak kalah itu senior kita. Ya kan pengennya cak itu pasti Iya, kan. pengennya Iya. ya kita sama Cak Linda, Cak Caca Linda kan. Iya. Sudah Baby bertahan Show. sampai sekarang. Dan memang yang salut dari Cece Linda itu walaupun sudah dikenal dari zaman yang dulu tuh kita Iya. tidak kenal Instagram. Masih sampai sekarang. Iya, tapi memang itu harus tetap survive Bang. Jadi zaman Linda dulu belum dia nak tahu sama Instagram segala macam belum. kan. Nah, sekarang sudah ada zaman Instagram, sudah ada zaman digital Masih marketing juga. dan harus tetap mengikuti. Iya. Padahal yang kita tahu kalau untuk founder dari Linda itu dewe umurannya bukan cak umuran kita Bang, Iya. gitu kan. Iya. Tapi dari Cece Lindanya dewe dia bisa survive untuk mengikuti zaman yang sekarang ini. Kalau dia udah dapat brand image-nya. Bener, Itu kan. Misalnya Linda mahal, lu punya tempat pilih yang lebih murah. Nah, tinggal mainkan brand image. Bener. Tempat pilih Dan lebih kalau murah. misalnya memang kita belum bisa ngasih sanggup harga yang semurah itu, ya kita kasih fasilitas yang lain. Iya. Mungkin di toko yang lain tidak ada tester, tapi di toko kita mungkin ada tester. Jadi kan Main belanja siang tempat pilih dapat makan siang kayak itu. buka abis itu file catering. Pilih catering. Iya iya iya. Iya, kalau nak teko makan siang kan? Lah kan pelayanan, Bos. Bener, Iya. pelayanan. Kalau langganan aku ke toko, aku siapkan es teh. Langganan ya. Iya. Tapi kalau dia langganan yang kalau nawar-nawar bae cak mano. Tidak. Tidak ada dikasih es teh. Beda. Nah,
cerita itu udah cerita usaha kita, terus juga Fili di Pal TV ini awalnya ngelihatnya seperti apa sih? Kalau untuk Pal TV ini tidak kita pungkiri lagi 2000 2021 Fili gabung. Bulan sekitar bulan Oktober atau mungkin akhir tahun lah, Oktober sekitar itu. Karena ingetnya Fili itu 2021 tuh sudah 2022 Bang, sorry. Oke, 2021 kan masih menjabat BGP. Sesudah itu tahun 2022 sudah kelar, sudah lengser. Jadi itu sekitar bulan November. Fili gabung di Pal TV. Jadi awalnya itu sebelum masuk program Halo Palembang, Fili dicoba dulu di program LS. Liputan Sumsel. Oke, terus? Jadi belum sempat dicoba di Liputan Metropolis. Banyak senior-senior yang bilang kan, katanya nak dicoba dulu di program Halo Palembang. Jadi sudah pasti coba di program Halo Palembang, ya alhamdulillah sampai sekarang sudah tahun 2023 ini, sudah berjalan 1 tahun. Terus awalnya Pal TV tuh pilih tuh cak mana tuh ngelihatnya? Kalau untuk awalnya itu kan pasti kita sudah tahu ya kalau Pal TV ini tuh stasiun TV kebanggaan wong Palembang. Siapa sih yang nggak tahu sama Pal TV? Itu kan. Besar ini komisinya Bang. Jul, catat Jul. Catat Jul. Ya, siapa terus. yang nggak tahu sama Pal TV kan? Ya. Jadi memang Fili yang memang seneng dengan gawean yang produktif Bang pasti kan memang sudah pengen untuk masuk Pal TV, cuman nggak tahu jalannya dulu. Oh, sejak kapan pengen dulu? Sudah sebelum dari masuk BGP pun sudah pengen join Pal TV sebenarnya. Karena memang Pal TV ini kan ya untuk biar kita tuh berpikir terus Bang ya. Jadi kan otak kita tuh kan dilatih untuk selalu berpikir. Jadi tidak do cepet lupa dan memang tetap berkarya kan. Nah memang dari dulu tuh selalu pengen, cuman memang belum ada jalannya dan mungkin belum nasibnya juga untuk join kan. Jadi kalau misalnya ketemu presenter Pal TV ya adalah omongan sedikit-sedikit. Cak, kalau misalnya lagi cari presenter, cak mana caranya biar bisa gabung? Ada omongan cak itu. Cuman tahun 2021 lewat, belum ada kesempatan. Tahun 2022. Nah, 2022 itu kemarin ada memang yang ngomong kalau Pal TV lagi butuh presenter. Ya sudah, coba-coba ngomong kan dan alhamdulillah dipanggil di sini. Terus udah dipanggil, cak mana? Sudah dipanggil itu kalau tidak salah casting dulu Bang. Nah, terus? Casting dulu di Studio Pucuk. Casting itu Liputan Sumsel. Liputan Sumsel ya sekali oke kan testing, abis dari situ besoknya juga siaran terus lah. Abis dari situ dicoba di program Halo Palembang sampai sekarang. Enak yang mana programnya? Halo Palembang Bang. Ngapa enak? Ya karena memang jiwonya kali ya, jiwonya tuh. Kalau untuk berita lebih ini agak cak kaku itu ya. Yang pertama Fili ini menyadari kalau suaranya Fili ini bukan suara ini banget news, bukan suara news kayak gitu. Nah, dan kalau untuk di program Fili tuh kayak lebih hidup, lebih kayak ini pilih gitu ya. Kayak gitu nah, kayak bukan jadinya bukan beban. Jadi memang lebih enjoy kalau di program di Halo Palembang itu. Dan alhamdulillah juga ketemu sama senior-senior yang lebih banyak jam terbang di Halo Palembang kan Kak Altiara, Didi, Midun dan pertama kali presenter yang jadi partner Fili itu Kak Midun. Alhamdulillah kemarin Kak Midun itu presenter sekaligus senior yang galak ngajari. Padahal belum baru-baru, masih baru Midun tuh belum lama. Kalau untuk Halo Palembang sudah lumayan Bang dibanding Fili. Iya. Paling dia baru setahun itu di Halo Palembang Midun tuh, belum senior itu. Ya tapi kan Fili ini baru baru tercemplung di Halo Palembang ini Bang. Sehari lagi belum, ya umurnya kan. Iya. Yang tadi umurnya setahun, pacak lah ngajari. Oh itu maksudnya. Oke. Terus? Jadi alhamdulillah kan pada saat itu ya diajari. Perasaan Midun biasa-biasa bae. Tapi karena mungkin kedekatan hati Bang. Iya. Bunda Midun kan. Karena kalau duet tuh harus chemistry ada ya. Bener, tapi kan kita tidak bisa ngandali siapa partnernya lah juga galak siaran. Kita kan harus profesional Bang. Jadi sama siapa yang dipasang ke ya kita harus siap. Yang enak sama siapa? Enak galo. Makanya sampai sekarang tetap enjoy. Sudah galo Bang.
Samo Didi sudah, Samo yang Betino tidak kan? Samo Didi sudah, Samo Midun sudah, Samo Bang Rian juga sudah. Pokoknya sudah galau dicicip. Sudah galau. Yang Saro yang mana? Yang Saro, udah salah Bang disebut di Nggak sini. apa-apa. Bukan, maksudnya tuh wah agak susah ini terlalu ini ndak kena dengan aku. Kan bukan maksudnya negatif tuh ndak. Alhamdulillah kena galau. Mbak aman. Oh, kena Kena galau. galau, Iya, iya. alhamdulillah. Makanya itulah Bang, presenter Halo Palembang ini solid. Tapi itu kan live, gugup ndak awalnya? Kalau untuk pertama pasti gugup. Nah, kalau sudah Cak kita mana coba, gugupnya? Ada momen ndak pas ke Halo Palembang awal pacak gugup? kalau pacak gugup itu sebenarnya kalau Teko belum nanyo terlalu. lupo apa cak mano? Kalau yang itu alhamdulillah belum pernah. Karena itu tuh sudah under pressure Bang. Jadi kalau misalnya sudah nak bakal nanyo, nah cak mano caranya aku harus nanyo, cak mano caranya aku harus nanyo, tak boleh diem, tak boleh diem. Jadi sudah ada tekanan cak itu kan, tidak berani diem Bang. Oke. Jadi memang itu tuh sudah suruhan otak kita kan. Jangan diem, pokoknya kau harus nanyo, mati kau nanyo. Nah, jadi harus ditanyo itu. Kalau untuk terdiam tuh belum pernah. Belum pernah. Cuman Terpelongok wedding iwo ndak ya? Alhamdulillah. belum pernah. Kalau misalnya pernah cek itu udah tahu nyawonya masih ada di Pal TV nih. Terus juga untuk materinya tuh cak mana? Berat-berat dak? Itu sebenarnya yang bikin gugup atau tidak tergantung narasumber dan tergantung materi yang lagi dibawain saat itu. Kalau misalnya pada saat itu materinya kita lebih paham dan mungkin kita sudah lebih kenal dengan narasumber ini. Ya. Nah, itu pasti kita tidak terlalu gugup Bang, karena kita sudah tahu knowledge-nya ya. Iya benar. Kita sudah tahu knowledge-nya, kita sudah tahu informasinya. Nah, kalau misalnya kita contoh Ya, tidak contoh. kenal sama yang namanya BMKG, tidak kenal sama BMKG kan kita udah tahu dikit-dikit kita tahu BMKG itu cuma ngurusi gempa. Nah, udah taunya BMKG itu banyak tugasnya, bukan cuma gempa, tapi ngurusi situasi untuk pesawat segala macam. Nah, itu kan kita belum terlalu ngerti. Jadi itu yang buat gugup sebenarnya. Makanya sebelum itu Jadi terjadi, yang pilih lakukan apa? belajar malam itu Bang. Belajar Udah tahu malam cluenya. itu. Oh, tamu kita besok ini narasumbernya. Alhamdulillah ketemu kakak produser yang baik Kak Jul. Iya. Jadi pas di chat. Oh, Kak cak Jul, itu. siapa narasumber kita besok? Oh, langsung ngechat dulu. BMKG pilih. Oh, minta skripnya Kak Jul ya kalau sudah kelar. Alhamdulillah dia galak ngasih. Oke. Jadi apa yang kau pelajari misalnya BMKG? Kalau misalnya BMKG yo pada saat itu misalnya kan yang kita tahu cuma gempa. Ke Mbak Google itu kau tanya? Iya. Oke. Di Google kita tanya, cuman sekarang kan sudah ada TikTok. TikTok tuh lebih lemah Bang. TikTok. Iya. TikTok tuh BMKG kerja apa saja ya. Nah KG ada itu akun-akun official BMKG-nya yang mungkin dia bisa ngejelasi, tapi kita lebih paham. Oh, berarti kau lebih visual dibanding untuk ngeliat baca ada enak ya? Iya baca udah enak visual. sebenarnya. Cuman kalau udah kasih lagi pilihan ya sudah baca tuh lah. Oke. Kayak contohnya dulu. Aku baru tahu tuh kalau ada TikTok cak itu. Iya Bang, dulu contohnya itu Ombudsman. Nah, Ombudsman. Pertama kali Vili itu 1 bulan di Halo Palembang. Oh, mano kau pikir? Jujur itu Bang, aduh memang terpikir. Oh, apa ini? Kok Ombudsman? Cak mano rai wongnya? Iya, Nggak taunya lembaga. Tahunya itu lembaga Terus pengawasan lanjut kan. cerita. Nah jadi itu pas bulan pertama di Halo Palembang itu kan kita syutingnya di studio. Ya, benar. Nah 1 bulan setelah itu dikabari kalau kita bakal 1 bulan syuting full di Ombudsman. Kantornya tuh di depan Polda kan. Ya, benar. Nah jadi pada saat itu tuh ya Cak Uji Abang tadi mano aduh karena kita tidak ngerti Bang, kita tidak tahu kan, kita tidak tahu karena kalau misalnya kita ada pengaduan ya dikit-dikit kita langsung ngadu ke instansi yang langsung kan, gitu kan. Nah jadi ya pada saat itu dijelasi kalau Ombudsman ini ya pengawasan segala macam pengaduan dan lain-lain. Nah itu gugupnya juga luar biasa pada Apa saat pula itu. Ya karena kan kita belum pernah Bang. Oke. Kalau kita sudah pernah mungkin kita tidak gugup. Nah kalau kita belum pernah itu gugupnya luar biasa. Jadi pas sudah sampai di Ombudsman itu Sempat gemeter-gemeter ya. nggak cek lagi mobil. Tidak megang skrip tuh gemeter. Iya nggak? benar, tapi kemarin itu alhamdulillah skripnya taruh di paha. Oh, jadi tidak pegang. Ya, Ya, pintar-pintar. Nah, jadi pada saat itu yo agak lumayan gugup lah, itu kan. Jadi untuk lebih tahu mengenai Ombudsman buka di TikTok.
Ombudsman kerjanya apa saja ya? Bodoh-bodohan baik kita ketik Bang di TikTok. Pilih lakukan itu. Iya. Yang keluar apa aja tuh? Oh, langsung keluar dari official TikTok ombudsmannya. Oke. Dari RI-nya langsung di TikTok itu. Apa be isinya? Jadi banyak dia kan sambil joget lah Bang ya, jogetnya kan joget yang lagi viral pada saat itu. Ombudsman kerjanya apa saja ya, kayak dikasih taunya ini, mengawasi itu segala macam. Jadi kan kita sudah tahu knowledge Bang. Oke, Jadi paham. apa yang dibahas kita sudah tahu karena tugas pokok dan fungsi ombudsman tuh ya untuk mengawasi, untuk pengaduan kayak gitu kan. Sekarang sudah banyak media-media yang bisa kita pelajari sebenarnya. Oke.